Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan materi kami di sini adalah tentang akad wakalah. Nah, sebelum kami menjelaskan materi kami, izinkan dulu kami memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Di sini, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Nanda Rizka Mutia, yang kedua Winda Kaspuri, yang ketiga Putri Zahira, yang keempat Rizkia Susantri, dan yang kelima ada Aurora Muspira. Nah, di sini untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dari kelompok kami. Yang pertama, ada pengertian akad wakalah. Apa sih wakalah itu? Wakalah dikenal secara sederhana dan dapat dipahami sebagai pendelegasian dan penyerahan mandat. Sementara, dalam makna yang lebih luas, akad wakalah merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya pelimpahan kekuasaan atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, di mana di dalam hal ini yang hanya melibatkan kedua belah pihak, dan di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Landasan hukum akad wakalah. Terdapat beberapa sumber pokok landasan syariat yang menyatakan adanya kebolehan untuk melakukan akad wakalah. Yang pertama, berdasarkan nas atau dalil Al-Quran, yakni terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ja'alni khazainil ard inni hafizun alim. Artinya, dia Yusuf berkata, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Selanjutnya, terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Kemudian yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Anna Rasulullah SAW ba'asu Abu Rafi' wa rijalun minal ansar fuzujahu Maimunah bintul Harith. Artinya, bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang ansar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harith. Dan kemudian yang ketiga, berdasarkan ijma' para ulama, menurut Antonio mengatakan bahwa para ulama berpendapat dengan ijma' atas diperbolehkannya wakalah. Mereka mensunnahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad wakalah ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi atau menalangi beban seorang individu dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga akad wakalah ini dibolehkan dalam Islam atas dasar prinsip ta'awun atau tolong-menolong tadi. C. Rukun akad wakalah. Yang pertama, wakil atau penerima kuasa. Yang kedua, muwakil atau pihak yang meminta diwakilkan. Yang ketiga, objek akad berupa barang atau jasa.
dan yang terakhir ijab kabul atau serah terima. D. Syarat akad wakalah. Yang pertama, seorang muwakil disyaratkan harus memiliki otoritas penuh atas suatu pekerjaan yang akan didelegasikan kepada orang lain, dengan alasan orang yang tidak memiliki otoritas tersebut kepada orang lain. Yang kedua, seorang wakil disyaratkan haruslah orang yang berakal dan tamyiz. Yang ketiga, objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Objek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Yang terakhir, objek yang diwakilkan harus diketahui oleh wakil. Wakil mengetahui secara jelas apa yang harus dikerjakan dengan spesifikasi yang diinginkan. Objek tersebut memang bisa diwakilkan kepada orang lain. Di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama, nasabah yang ingin melakukan pembiayaan di sebuah bank syariah melakukan negosiasi dan memenuhi persyaratan yang dilakukan oleh bank. Kedua, setelah negosiasi berhasil dan bank kemudian memberikan barang secara tunai dan sesuai dengan spesifikasi yang nasabah minta ke supplier. Ketiga, setelah bank berhasil melakukan pembelian barang yang diinginkan oleh nasabah, bank dan nasabah kemudian akan melakukan akad murabahah. Keempat, melakukan serah terima barang antara bank dan nasabah. Kelima, supplier mengirimkan barang kepada nasabah dan nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank dengan pembayaran secara cicilan. Berakhirnya akad wakalah. Yang pertama, bila salah satu pihak yang berakad wakalah gila. Yang kedua, bila maksud yang terkandung dalam akad wakalah sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan. Yang ketiga, diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah, baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa. Yang keempat, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan. Yang kelima, meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad wakalah. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang jenis akad wakalah. Jenis akad wakalah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada al-wakalah al-hasasah. Adalah profesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua ada al-wakalah al-ammah, yaitu pendelegasian wewenang yang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga al-wakalah al-muqayyadah, yakni di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Baiklah, sekian video pembahasan dari kelompok kami mengenai materi tentang akad wakalah. Semoga bermanfaat untuk semua, serta lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.